Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, pemirsa IAI Yasni TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana cara menjaga amal pasca Ramadan. Pemirsa IAI Yasni TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin beramal atau beribadah seperti kita di bulan Ramadan, rasanya sangat susah, sangat sulit kita untuk menerapkan atau beribadah seperti kita beribadah di bulan Ramadan. Bayangkan saja kalau kita beribadah di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya seperti kita beramal di bulan Ramadan, maka sangat sulit. Nah, bayangkan saja kita harus puasa setiap hari, kemudian kita harus sholat malam, qiyamul lail atau sholat tarawih 23 rakaat atau 11 rakaat. Kemudian membaca Al-Quran sehari 1 juz. Kemudian sedekah makanan setiap hari ke masjid atau ke tetangga. Maka ini sangat susah sekali. Maka kata seorang ulama, dari amalan Ramadan itu intinya bagaimana kita itu lebih baik dari ketika kita beribadah di bulan Sya'ban. Kalau bulan Syawal kita itu lebih baik daripada bulan Sya'ban, itu artinya apa? Kita sudah berhasil. Sudah berhasil dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan berpuasa agar mencetak manusia yang bertakwa. Salah satu tanda orang bertakwa, amalannya meningkat, ketakwaannya meningkat. Atau paling tidak kita bisa mengambil poin-poinnya atau esensi-esensinya dari amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan. Misalkan sholat tarawih 23 rakaat atau 11 rakaat. Poinnya apa atau esensinya apa? Di bulan berikutnya kita jangan sampai meninggalkan sholat malam. Kita jangan sampai meninggalkan sholat malam walaupun 2 rakaat. Sholat tahajud 2 rakaat tambah 1 rakaat sholat witir. Paling tidak kita bisa mempertahankan sholat malam kita, sholat tahajud kita 2 rakaat tambah 1 rakaat sholat witir. Nah, paling tidak itu kita pertahankan. Di bulan Ramadan kita sholat tarawih, sholat qiyamul lail 23 rakaat. Di luar Ramadan paling tidak minimal kita jangan meninggalkan sholat qiyamul lail atau sholat tahajud 2 rakaat tambah 1 rakaat sholat witir. Karena bulan Ramadan itu latihan, ya, latihan kita untuk bulan berikutnya. Jadi berhasil tidaknya di bulan Ramadan kita lihat di bulan Syawalnya. Kita masih bangun malam apa tidak? Kita masih sholat tahajud apa tidak? Sholat witir apa tidak? Nah, harapannya dengan sholat tarawih setiap malam itu, nanti di luar bulan Ramadan kita bisa sholat tahajud minimal 2 rakaat tambah witir 1 rakaat. Yang kedua, ketika kita bulan puasa kita baca Quran setiap hari 1 juz. Paling tidak di luar Ramadan kita baca Quran sehari 5 lembar. Itu paling tidak. Paling minimal kita baca sehari 5 lembar. Habis sholat 5 waktu kita baca 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar sampai 5 lembar. Kalau kita di bulan puasa kita baca Quran 1 juz sehari semalam.
Maka di luar Ramadan paling tidak jangan sampai kita tinggalkan Al-Quran. Paling tidak kita bisa membacanya 5 lembar sehari semalam. Kalau di bulan Ramadan kita sering bersedekah ke masjid, ke tetangga, kepada siapapun, paling tidak setelah Ramadan kita tetap bersedekah walaupun sehari 2.000. Syukur-syukur sehari bisa 5.000. Syukur-syukur juga sehari bisa 10.000 kita bersedekah. Caranya bagaimana kalau kita bersedekah sehari 2.000? Kita sediakan kotak amal di rumah kita. Sehari kita masukkan 5.000, nanti ketika hari Jumat sudah 7 hari kita bawa ke masjid. 2.000 kali 7 berarti 14.000. 14.000 kita masukkan ke kotak amal di masjid. Karena kalau kita sedekah setiap hari 100.000 berat rasanya, atau 50.000 rasanya berat. Paling minim kita sedekah sehari 2.000 rupiah. Tidak apa-apa kita beramal walaupun sedikit. Kesannya kan sedikit, sedekah cuma 2.000, baca Quran cuma 5 lembar, kemudian sholat tahajud 2 rakaat, sholat witir 1 rakaat, kesannya sedikit. Tapi justru dengan amal yang sedikit dan istiqomah ini, itu justru lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam hadis dikatakan, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang istiqomah, wa inqalla, walaupun sedikit. Ini kalau kita sholat tahajud 2 rakaat, tambah witir 1 rakaat, kemudian baca Quran setiap hari walaupun 5 lembar, kemudian sedekah walaupun 2.000, tapi itu istiqomah, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa IAISNI TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun cara agar kita istiqomah dalam mengamalkan agama, dalam beribadah, yaitu kita harus selalu datang ke masjid. Karena masjid adalah sebaik-baik tempat turunnya hidayah, tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita datang ke masjid, sholat di masjid, baca Quran di masjid, zikir di masjid, ta'lim di masjid, maka hidayah akan turun kepada kita, rahmat Allah akan turun kepada kita, kemudian kita pulang ke rumah, kita membawa hidayah dan rahmat dari Allah pulang ke rumah, sehingga istri kita, anak-anak kita mendapatkan hidayah juga, sehingga anak-anak kita bisa amalkan agama. Jadi agar kita selalu istiqomah beribadah, maka kita sehari semalam 5 kali kita harus datang ke masjid. Ini sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nabi selalu datang ke masjid, para sahabat Nabi selalu datang ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Nabi dalam keadaan sakit dipapah oleh para sahabat untuk datang ke masjid. Sahabat Nabi yang sakit pun dipapah untuk datang ke masjid untuk sholat berjamaah, untuk mendengarkan ta'lim dari Nabi Muhammad SAW, untuk baca Quran, untuk berzikir di masjid. Ini kalau hati kita sudah terpaut, terikat dengan masjid, maka mudah bagi kita untuk mengamalkan agama dengan istiqomah. Pemirsa IAISNI TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa istiqomah dalam beribadah, maka hendaknya kita selalu bergaul dengan orang-orang yang soleh, bergaul dengan orang-orang yang benar, bergaul dengan wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, para ulama, para ustadz, orang-orang yang taat, orang-orang yang bertakwa. Dengan kita selalu bergaul dengan mereka, para kekasih Allah itu, para ulama, para wali,
ya, orang-orang yang benar, orang-orang yang berakhlak mulia, maka kita akan muncul semangat kita untuk meniru mereka, meniru orang-orang soleh tersebut, meniru para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Tapi kalau kita bergaul dengan orang ahli maksiat, maka kita pun akan ikut maksiat juga. Itulah pentingnya kita harus selalu bergaul dengan orang-orang soleh, orang-orang taat, sehingga kita akan terbawa dengan suasana ketaatan mereka. Dan sebaliknya, kalau kita bergaul dengan orang-orang ahli maksiat, kita akan terbawa juga dengan mereka, yaitu melakukan maksiat. Seperti orang yang berteman dengan penjual minyak wangi, walaupun dia tidak beli, pasti dia akan mendapatkan bau wanginya penjual minyak wangi tersebut. Nah, itu dampaknya. Kalau kita berteman dengan seorang pandai besi, tukang besi, maka kita pasti kena asapnya, kena panasnya, kena baunya. Nah, itu ibaratnya kalau kita bergaul dengan ahli maksiat, pasti kita kena maksiat tersebut juga. Nah, itulah pentingnya kita bergaul dengan orang-orang soleh, orang-orang taat, orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT, agar kita meniru mereka, agar kita tersuasana dengan suasana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.